Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami akan mempresentasikan proses yang akan kami kerjakan untuk proyek akhir kami, yaitu dengan judul proyek implementasi dan klasifikasi data mining menggunakan algoritma decision tree pada warung berkah. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Fernando Wiramada, dan juga teman saya Bangkit Dwi Susahyo. Untuk latar belakang, Warung Kelontong Berkah ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Hadi dan Ibu Siti di sebuah desa kecil di Lampung, berawal dari keinginan untuk membantu perekonomian keluarga dan memberikan kemudahan akses kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. Warung Kelontong Berkah ini telah menjadi toko yang dikenal dan dipercaya oleh banyak pelanggan setia. Pada masa-masa awal berdirinya, warung Kelontong Berkah hanya menyediakan beberapa jenis barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sabun. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan dari pelanggan, koleksi baru di warung ini semakin beragam, termasuk teh, kopi, mie instan, susu, telur, tepung terigu, kecap, saus, garam, dan berbagai macam bumbu instan. Baik, untuk tujuan dari proyek kami yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan. Pemrosesan data transaksi dan feedback pelanggan dapat membantu warung Kelontong Berkah dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian yang kedua, optimalisasi manajemen stok. Hal ini membantu dalam pengelolaan dan mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami pola penjualan dan tren pasar, warung dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi peluang bisnis. Analisis dapat Analisis data dapat mengungkapkan peluang bisnis baru seperti produk-produk yang berpotensi laku keras atau segmen pasar yang belum terjangkau. Dengan demikian, warung kelontong berkah dapat memperluas jangkauan bisnisnya dengan meningkatkan profitabilitasnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk tahapannya di sini untuk tahap yang pertama yaitu ada importing, lalu kita melakukan processing, tokenize dan stop word, lalu baru kita labeling, selanjutnya kita klasifikasi modelnya. Next, untuk preprocessing sendiri, preprocessing data adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk mempersiapkan data mentah agar siap digunakan dalam analisis data, permodelan machine learning, atau tujuan lainnya. Tujuan utama dari processing data adalah untuk mengubah data mentah menjadi format yang lebih bersih, konsisten, dan berguna. Lalu selanjutnya ada tokenize dan stop word. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token bisa berupa kata, frasa, atau tanda baca tergantung pada aturan tokenisasi yang digunakan. Misalnya, jika kita memiliki kalimat "saya suka makan bakso", tokenisasi akan memecah kalimat tersebut menjadi token-token individual seperti "saya suka makan" dan "bakso". Lalu ada stop word. Stop word adalah kata-kata umumnya tidak memiliki nilai informatif dalam analisis teks karena mereka muncul sangat sering dalam bahasa tertentu dan tidak memberikan kontribusi signifikan
terhadap makna teks. Contoh stop word dalam bahasa Inggris adalah the, and, is, dan lain-lain. Lalu ada labeling. Pelabelan data adalah proses memberikan label atau kategori pada data yang akan digunakan dalam latihan model machine learning, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan supervised learning. Label ini membantu model untuk belajar dari data yang sudah diketahui hasil atau kategorinya, sehingga model dapat membuat prediksi atau klasifikasi yang akurat pada data baru. Lalu di sini kami menggunakan klasifikasi model decision tree. Model decision tree sendiri adalah salah satu metode klasifikasi yang populer dalam machine learning karena kemudahannya dalam interpretasi dan penerapan. Decision tree menggunakan struktur pohon yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan if-then yang dihasilkan dari fitur-fitur dalam dataset. Setiap node dalam pohon tersebut dalam pohon mewakili suatu fitur dalam dataset. Setiap cabang mewakili keputusan berdasarkan fitur tersebut dan setiap daun atau leaf memiliki label atau kategori akhir. Proses pembentukan decision tree dimulai dengan memilih fitur yang paling efektif dalam memisahkan kelas data. Diukur dengan metrik seperti informasi gain atau Gini impurity. Model ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya menangani data dengan tipe variabel yang berbeda. Bisa numerik dan kategorikal, dan tidak memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi data. Namun, decision tree rentan terhadap overfitting, terutama pada dataset yang kecil atau sangat kompleks. Untuk mengatasi hal ini, teknik seperti pruning atau pemangkasan digunakan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan meningkatkan generalisasi. Decision tree sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk diagnosis medis, analisis resiko kredit, dan sistem rekomendasi berkat sifatnya yang intuitif dan transparan. Baik, itu saja presentasi untuk melaksanakan proyek dari kami. Untuk hasil proyeknya akan ada di video selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.